Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Entin Circle yang dimana kali ini pembahasannya tentang wawancara, studi pustaka, dan juga data visual dalam film dokumenter. Jadi buat kalian yang nonton video ini jangan lupa untuk disimak, dipahami. Oke, tonton sampai akhir. Nah, pada pembahasan pertama ini aku akan membahas tentang wawancara. Jadi wawancara kalau menurut Rowe itu adalah percakapan antara dua orang mengenal subjek yang spesifik. Nah, kalau menurut Stewart dan Cass tahun 2000 ini, kalau wawancara itu adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak ini mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius, serta biasanya termasuk tanya jawab. Nah, lalu wawancara itu dapat disimpulkan bahwa pengertian wawancara ini adalah proses pengumpulan data melalui narasumber yang memiliki pengetahuan tentang data yang ingin kita cari, terus menggunakan bahasa verbal gitu. Dalam proses pembuatan film dokumenter, wawancara ini sering sekali digunakan dalam tahap pengumpulan data. Karena dokumenter adalah film yang berdasarkan realitas atau nyata gitu kan. Di film dokumenter itu umumnya itu ditunjuk atau ditujukan gitu kepada orang yang memiliki pengetahuan di bidang tersebut gitu, atau bahkan terlibat gitu dalam peristiwa yang akan terjadi. Dengan menggunakan data dari banyak narasumber, selain dapat memenuhi kelengkapan data, juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengonfirmasi data. Karena pada dasarnya, taraf ingatan manusia itu berbeda-beda. Jika hanya mengandalkan satu data saja, maka akan tercipta suatu celah antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Bahasan kedua itu mengenai riset. Apa sih itu riset? Jadi riset itu proses mengumpulkan data dan informasi gitu melalui observasi atau terjun langsung ke lapangan gitu, mendalami mengenai suatu objek gitu, terus peristiwanya, lokasinya sesuai tema yang akan diketengahkan gitu, atau tema yang akan digarap gitu. Nah, riset juga bisa dilakukan oleh tim riset khusus, atau penulis, ataupun sutradara. Riset dalam film dokumenter ini dilakukan penyusunan pada sumber data informasi lain. Yang pertama itu ada yang namanya studi pustaka. Studi pustaka itu yang dimaksud dalam film dokumenter ini terkait dengan data berupa tulisan bersumber dari surat kabar, majalah, internet, hasil penelitian, dan buku, dan juga data berupa film-film untuk dijadikan referensi. Nah, yang kedua itu data visual. Data visual itu seperti foto, video, lukisan. Unsur dari data visual juga memiliki tujuan dan maksud, yang mana maksud tersebut itu bisa menggambarkan makna arti dari sebuah film dokumenter tersebut. Nah, yang ketiganya itu adalah data suara. Data suara itu seperti adanya alat musik, bunyi-bunyian, terus lagu, terkadang juga dapat berupa narasi dari seseorang. Dan yang keempat itu data mengenai sumber. Nah, datanya ini ada narasumber, informan, ataupun sebuah buku. Lanjut yang kelima itu data lokasi. Jadi data lokasi itu tempat kejadian untuk pembuatan filmnya. Oke. Nah, lanjut ke pembahasan tentang penerapan wawancara, studi pustaka, data visual dalam film dokumenter. Di sini mengambilnya tentang tari Renjang Sutri, tarian tolak bala, tradisi khas desa Batuan. Spill cerita sedikitnya itu, jadi tari Renjang Sutri itu merupakan salah satu warisan budaya yang terdapat di desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Tari Renjang Sutri merupakan tari sakral yang ditarikan mulai sasih kalima sampai sasih kasanga. Nah, jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk apa?
Jadi pertama itu untuk mengimplementasikan hasil dari rancangan film dokumenter Tari Renjang Sutri, Tarian Tolak Bala, tradisi khas desa Batuan. Terus yang kedua itu mengenai respon masyarakat gitu. Masyarakat Gianyar terhadap hasil akhir film dokumenter Tari Renjang Sutri, Tarian Penolak Bala, tradisi khas desa Batuan. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan model spatial strategi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi atau terjun langsung ke lapangan, terus wawancara, studi pustaka, penyebaran angket, dan dokumentasi. Nah, dilanjut ke penerapan wawancaranya gitu ya pada film dokumenter Tari Renjang Sutri gitu. Jadi tahap wawancara itu dilaksanakan dengan beberapa sumber, artinya tidak hanya satu sumber saja. Sumber ini terkait untuk mengetahui atau menggali informasi tentang Tari Renjang Sutri. Jadi narasumber yang diwawancarai ini untuk menunjang penelitian ini adalah Made Jabur. Made Jabur itu band desa Batuan. Lalu ada Made Jimat, seniman tari. Lalu ada Wayan Marta, tokoh masyarakat Batuan. Terus ada Wayan Suda, Jerome Mangku Desa Batu. Dan ada I Wayan Sudiarsa, SSN MSI, akademisi seni. Lanjut yang kedua itu penerapannya tentang studi pustakanya. Nah, peneliti itu menggunakan 5 jurnal, 8 buku, dan 4 film dokumenter yang bisa dijadikan acuan gitu untuk pedoman selama pembuatan film dokumenter Tari Renjang Sutri. Yang ketiga itu dokumentasi. Jadi dokumentasi itu kenapa sih harus dilakukan? Karena agar terjadwal gitu untuk wawancara dengan narasumber. Sedangkan dokumentasi selain ini dilakukan secara acak gitu. Pembuatan film dokumenter Tari Renjang Sutri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahap praproduksi, terus yang kedua itu tahap produksi, dan terakhir itu ada tahap pasca produksi. Praproduksi itu berisi tentang metode perancangan film, bagian praproduksi gitu. Nah, praproduksi ini merupakan tahapan persiapan gitu, atau rencana dalam pembuatan suatu film. Nah, praproduksi itu juga meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada perancangan ide cerita gitu, sinopsis, terus ada skenario, dan ada storyboard. Yang kedua itu tentang produksi. Jadi tahap produksi ini, desain filmnya itu berupa ide cerita, sinopsis, skenario, dan storyboard yang sudah dibuat gitu pada tahap pra-produksi akan dikembangkan. Dan yang ketiga itu ada pasca produksi. Jadi pasca produksi itu maksudnya hasil dari produksi itu yang berupa kayak suara, gambar itu akan diproses kembali pada pasca produksi gitu kan. Nah, kenapa sih? Supaya gitu film lebih terstruktur dan juga menarik gitu pas ketika kita nonton gitu kan. Nah, dalam tahapan pasca produksi itu dilakukan beberapa hal seperti editing, mixing, dan rendering. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan tentang wawancara, studi pustaka, dan data visual pada suatu film dokumenter. Bye-bye. Sekian.